Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sungguh bersukacita pada hari ini kita dapat bersama-sama memiliki waktu untuk bersekutu, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Walau di dalam situasi wabah corona yang membuat kita tidak dapat bertemu secara langsung, namun Tuhan terus memberikan kerinduan kepada kita masing-masing untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, untuk saling memperlengkapi sehingga kita bisa menjadi gembala yang baik bagi domba-domba yang Allah berikan untuk kita gembalakan. Secara khusus kepada adik-adik yang menjadi pemimpin kelompok kecil di dalam pelayanan ataupun persekutuan kampus dan juga pelayanan-pelayanan yang lain. Pada malam hari ini secara khusus kita akan membahas tentang pentingnya penggembalaan bagi domba-domba yang diberikan Allah kepada kita. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, ajaiblah Engkau, Tuhan yang memberikan waktu kepada kami, memberikan kesehatan kepada kami, bahkan memberikan kerinduan di dalam hati kami untuk terus menggumuli firman Tuhan, untuk diberikan makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang menyegarkan kami, menguatkan kami, bahkan membuat kami mampu mengatasi berbagai kesulitan, berbagai hambatan, bahkan berbagai sakit penyakit yang sedang menyerang bangsa kami. Kami yakin dan percaya bahwa Allah berotoritas, berkuasa, mengendalikan semuanya, dan Allah memberikan yang terbaik buat kami walaupun kami sulit untuk melihat bagaimana hal-hal terbaik yang akan Tuhan berikan. Tetapi iman percaya kami meyakini bahwa yang Tuhan berikan adalah hal yang terbaik. Dan di balik semuanya itu Allah menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu dan kebaikan-kebaikan-Mu. Bahwa pada malam hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu dan diisi tentang bagaimana penggembalaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mampukan hamba-Mu di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang terkasih, apa yang menjadi latar belakang dari sebuah penggembalaan atau esensi dari sebuah penggembalaan? Secara khusus, kalau kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 7, di sana dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara yang terkasih, Yesaya 43 ayat 7 itu 43 ayat 7 ini menyampaikan apa yang menjadi tujuan Allah di dalam menciptakan manusia. Bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah kuciptakan untuk kemuliaanku, kata Allah. Kita diciptakan oleh Allah menjadi kemuliaan bagi Allah.Itulah rancangan Allah bagi penciptaan manusia. Juga saudara yang terkasih, di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami, ya, di sini dikatakan supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Saudara, dua nats ini berbicara tentang tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu menjadi kemuliaan baginya dan menjadi puji-pujian bagi Allah. Jelas saudaraku yang terkasih, bahwa untuk mencapai tujuan Allah bagi manusia tadi membutuhkan satu proses. Apalagi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu terdegradasi, jauh dari hadapan Allah dan terpisah dari Allah. Maka dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9,
penebusan yang dilakukan Allah kepada manusia itu, ya, karena dosa yang sudah memisahkan manusia dari Allah, maka di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membegahkan diri. Manusia membutuhkan proses pertumbuhan dan berbuah agar bisa menjadi kemuliaan bagi Allah. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan penyelamatan yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Walaupun manusia itu sudah diselamatkan, maka untuk menjadi hormat, menjadi kemuliaan dan menjadi puji-pujian bagi Allah, manusia itu membutuhkan proses bagaimana dia bertumbuh dan berbuah agar bisa menjadi kemuliaan bagi Allah. Saudaraku yang terkasih, karena itu tujuan penggembalaan adalah bagaimana untuk mencapai tujuan Allah tadi, menjadi hormat dan kemuliaan bagi Dia. Maka kita orang-orang Kristen dan adik-adik pelayanan kita ataupun orang-orang yang sudah menerima Kristus, yang sudah diselamatkan, tidak bisa berhenti hanya di dalam menerima anugerah keselamatan saja. Tetapi ada perjuangan, ada proses yang terus sampai kepada dia menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Maka di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya saudaraku yang terkasih, bahwa keselamatan yang sudah kita peroleh, yang sudah diberikan Allah secara cuma-cuma oleh pengorbanan anaknya Yesus Kristus, itu harus kita kerjakan. Mengerjakan keselamatan artinya bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Dan pertumbuhan dan untuk menghasilkan buah ini, disinilah diperlukan penggembalaan supaya kita tidak menjadi lari dari jalur dan tidak tersesat di dalam kehidupan kita. Kita juga melihat, saudara, di dalam Alkitab digambarkan, walaupun murid-murid Yesus, ya, sudah bersama-sama dengan Yesus di dalam perjalanan pelayanannya, bahkan mereka menyaksikan Yesus bagaimana melayani, menolong orang-orang yang sakit, menolong orang-orang yang miskin, menolong orang-orang yang lemah. Kemudian juga Yesus memberikan berbagai mukjizat di hadapan murid-muridnya, tetapi tidak secara otomatis mereka memiliki iman yang kuat, iman yang teguh terhadap Allah di dalam Yesus Kristus. Kadang-kadang mereka masih ragu. Kadang-kadang iman mereka masih goyah walaupun mereka sudah bersama-sama dengan Yesus. Bahkan di hadapan mereka ditunjukkan oleh Allah ditunjukkan oleh Yesus berbagai mukjizat, ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, memberi makan 5.000 orang dari hanya 5 roti dan 2 ikan, dan berbagai hal yang diperlihatkan oleh Yesus di hadapan mereka di dalam pelayanannya. Tetapi murid-muridnya terkadang pun masih bisa ragu, belum mengenal sepenuhnya siapa Yesus anak Allah itu dan bagaimana iman mereka untuk teguh kepada Yesus. Saudara, kalau kita lihat Alkitab menceritakan ketika Yesus dan murid-muridnya setelah melakukan pelayanan, mereka menyeberang Danau Galilea. Ya, ketika mereka naik perahu dan menyeberang Danau Galilea, di tengah danau itu angin kencang, ya, dan angin ribut dan gelombang menerpa perahu mereka. Dan perahu itu hampir karam, sehingga murid-murid Yesus yang pada saat itu bersama-sama dengan Yesus dalam perahu, mereka berseru-seru dan mereka sangat ketakutan. Dan mereka membangunkan Yesus yang tertidur di dalam perahu itu. Yesus, Yesus, kita binasa. Saudara yang terkasih, walaupun mereka bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka masih ketakutan dengan kondisi itu. Sehingga ketika Yesus bangun, Yesus menghardik angin ribut itu, menenangkannya. Dan
danau itu menjadi teduh kembali. Yesus menegur murid-muridnya karena mereka kurang percaya dan mereka kurang beriman. Saudara yang terkasih, ini memperlihatkan bahwa untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah dimulai dari proses menerima anugerah keselamatan itu, maka kita harus terus mengerjakan keselamatan itu di dalam Filipi 2 ayat 12 tadi. Dan proses mengerjakan keselamatan ini untuk bertumbuh, berbuah menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah, disinilah proses penggembalaan terjadi. Dan betapa pentingnya orang-orang yang memimpin ataupun menjadi gembala bagi adik-adik pelayanan ataupun adik-adik kelompok kecilnya. Saudara yang terkasih, yang kedua, kita bisa melihat betapa pentingnya penggembalaan, ya, sehingga Yesus ketika dia telah bangkit dari kematiannya, sebelum dia naik ke surga, Yesus bertanya kepada Petrus, ya, di dalam Yohanes 21 ayat 15 bisa kita baca, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Dan Simon Petrus menjawab kepada Yesus, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Yesus mengatakan kepada Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang terkasih, pertanyaan ini sampai 3 kali disampaikan oleh Yesus kepada Simon dengan pertanyaan yang sama, ya, memastikan bahwa penggembalaan itu demikian penting. Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang terkasih, dengan penggembalaan maka Yesus berharap kepada murid-muridnya, ya, dan juga kepada kita pada saat ini. Ketika kita mengambil peran sebagai pemimpin kelompok kecil, ketika kita mengambil peran sebagai gembala, maka Yesus berharap bahwa domba-domba yang diberikannya kepada kita itu menjadi semakin mengenal Kristus dan bertumbuh di dalam Dia. Saudara yang terkasih, apa yang menjadi proses penggembalaan itu? Yang pertama, bahwa penggembalaan itu adalah proses pengajaran firman. Ya, proses pengajaran firman. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian disampaikan bahwa dan ajarlah mereka, ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya, sebelum Yesus naik ke surga, ini yang kita sebut dengan amanat agung, dia menyampaikan 2 hal untuk menjadikan bangsa semua menjadi murid Tuhan melalui proses pemberitaan kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan yang kedua adalah mengajar mereka untuk melakukan segala yang telah diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya. Proses mengajar agar anak-anak Tuhan melakukan kehendak Allah dan bertumbuh di dalam pengenalan Allah akan Allah, dan pada akhirnya inilah yang membuat, ya, betapa pentingnya penggembalaan untuk memastikan bahwa orang-orang yang sudah menerima Kristus itu terus bisa bertumbuh dan ada di dalam pengenalan yang semakin baik dan semakin dekat kepada Allah. Saudara yang terkasih, pengembalaan juga dapat kita artikan sebagai mendampingi. Ya, tadi adalah yang pertama, mengajar mereka semakin mengenal Kristus. Yang kedua, penggembalaan itu sendiri adalah satu proses pendampingan, membimbing anak-anak Tuhan agar memiliki pertumbuhan yang baik, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dapat dilakukan dengan berbagai hal, ya, untuk melakukan proses penggembalaan ini. Yang pertama adalah melalui penggalian Alkitab secara bersama-sama di dalam kelompok kecil. Kemudian juga melakukan berdoa bersama, melakukan juga saat teduh atau mendiskusikan bahan-bahan saat teduh yang mereka renungkan. Bisa juga proses penggembalaan ini melalui Bible reading. Kemudian juga berbagai hal-hal yang lain yang membuat orang-orang yang sudah menerima Kristus
adik-adik kelompok kecil dan gembala, kita sebagai gembala mengarahkan mereka untuk semakin mengenal karakter Kristus. Bagaimana kita melakukan penggembalaan, saudara yang terkasih? Yang pertama, penggembalaan harus didasari oleh kasih. Bandingkan di dalam Yohanes 3 ya, ayat 16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka prinsip pertama melakukan penggembalaan tak lain tak bukan adalah karena kasih kepada domba-dombanya. Prinsip pertama menjadi gembala adalah karena benar-benar dan sungguh-sungguh kita mengasihi orang-orang petobat yang diberikan Allah kepada kita, mengasihi adik-adik kelompok kecil kita, mengasihi orang-orang yang kita bina. Kenapa? Karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih dari Allah. Jadi kalau seorang gembala yang memiliki kasih, maka tidak dapat melakukan penggembalaan itu karena keterpaksaan, tetapi karena sukarela dan bukan untuk mencari keuntungan sendiri, tetapi karena pengabdian. Kita bisa baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 2. Inilah yang menjadi prinsip-prinsip penggembalaan. Yang pertama tadi, menggembalakan karena dasar kasih. Dan yang kedua, saudara yang terkasih, menggembalakan kawanan domba itu bukan karena terpaksa, tetapi karena sukarela. Dan bukan untuk keuntungan sendiri, tetapi karena pengabdian. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi karena pengabdian diri. Inilah saudara prinsip-prinsip di dalam penggembalaan. Firman Tuhan juga harus mendapat tempat utama di dalam penggembalaan. Yang pertama tadi, prinsip penggembalaan adalah karena kasih, karena sukarela, dan karena pengabdian. Dan yang kedua adalah firman Tuhan harus mendapat tempat utama di dalam penggembalaan. Karena itulah yang menjadi pusat tujuan kita, yaitu Allah. Bersekutu dengan Allah, semakin mengenal Allah, menjadi kemuliaan bagi Allah, dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan sampai hal-hal yang lain menggantikan kebenaran firman Tuhan di dalam penggembalaan. Tetapi harus fokus kepada firman Tuhan yang menjadi utama, mendapat tempat yang utama di dalam proses penggembalaan. Dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ya, karena kadang-kadang di dalam penggembalaan yang kita perhatikan akhirnya bisa melenceng dari fokus akan firman Tuhan, tetapi menjadi hal-hal sekunder yang menjadi utama, sehingga kawanan domba itu tidak bertumbuh di dalam Kristus. Di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, ya, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, Yesus ketika dicobai, ditunjukkan oleh Allah bagaimana untuk membuat roti dari batu. Ditunjukkan oleh iblis juga kepada Yesus, ya, bagaimana kenikmatan dunia ini dengan kerajaan-kerajaan yang dijanjikan oleh iblis untuk diberikan kepada Yesus. Juga dicobai oleh iblis bagaimana pemeliharaan Allah kepada Yesus karena dia adalah anak Allah. Namun semua saudara cobaan-cobaan itu, berbagai hal yang menjadi kenikmatan dunia itu, baik kuasa, baik makanan, juga baik ego, maka dikalahkan oleh Yesus dengan mengalahkan iblis. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku yang terkasih, jika penggembalaan terus berfokus kepada Allah sendiri, berfokus kepada pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus, berfokus kepada pengajaran firman, maka
domba-domba itu akan bertumbuh di dalam Kristus. Yang ketiga saudara, setelah proses penggembalaan oleh karena kasih, kemudian bahwa firman Tuhan harus menjadi fokus utama daripada hal-hal yang lain. Yang ketiga, penggembalaan adalah proses transfer hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Transfer hidup kepada adik-adik kelompok kita. Transfer hidup kepada orang-orang yang kita gembalakan. Itu lebih utama dari transfer pengetahuan, knowledge, dan yang lain-lain. Apa yang dilihat dan disaksikan oleh adik-adik kelompok kecil dan orang-orang yang kita gembalakan adalah bagaimana hidup kita yang mereka saksikan. Karena itu proses penggembalaan adalah proses transfer hidup kita kepada mereka. Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana dia hidup. Di dalam kebersamaan dengan murid-muridnya, Yesus menunjukkan bagaimana Yesus menjalin persekutuan dengan Allah Bapa. Pagi-pagi benar Yesus sudah bangun dan berdoa. Dikatakan di dalam Markus 1 ayat 35, saudara yang terkasih, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Juga digambarkan bagaimana Yesus memisahkan diri dan berdoa dalam waktu-waktu yang khusus. Ya, dia menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana pentingnya persekutuan dengan Bapanya, dan dia memisahkan diri, dia berdoa. Pagi-pagi benar Yesus sudah memberi dan memprioritaskan persekutuan dengan Bapanya. Dan murid-murid menyaksikan bagaimana Yesus memprioritaskan hubungan dengan Bapanya. Ini menjadi contoh bagaimana transfer kehidupan Yesus kepada mereka. Juga Yesus mengajak murid-muridnya. Di dalam Alkitab ada dikatakan Yesus memisahkan diri, naik ke atas gunung dan mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menemaninya berdoa di atas gunung. Di dalam Lukas 9 ayat 28 dikatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, artinya pengajaran Yesus, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Saudara yang terkasih, Yesus sendiri mentransfer kehidupannya, menunjukkan kehidupannya kepada murid-muridnya, apa yang menjadi prioritas Yesus dan bagaimana Yesus mengutamakan persekutuannya dengan Bapanya, dan bagaimana dia memiliki waktu-waktu yang khusus untuk berdoa, untuk dengar-dengaran akan Bapanya. Dan saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan ya di dalam Alkitab, maka murid-muridnya juga menyampaikan kepada Yesus, Yesus ajarlah kami berdoa. Artinya ada kerinduan yang muncul dari murid-muridnya ketika Yesus sudah memberikan contoh di dalam kehidupannya. Murid-muridnya juga akhirnya menjadi rindu berdoa. Murid-muridnya meminta supaya Yesus mengajari mereka berdoa, dan Yesus mengajarkan mereka berdoa. Saudaraku yang terkasih, begitulah proses penggembalaan. Murid-murid ataupun domba yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita gembalakan, adik-adik kelompok kecil dan orang-orang yang kita bina, juga melihat kita dan bagaimana hidup kita dan bagaimana prioritas-prioritas kita. Jika mereka melihat bagaimana kita hidup dalam transfer hidup yang baik, mereka juga menjadi mempermuliakan Allah, dan mereka juga rindu untuk hidup seperti bagaimana kita hidup dekat kepada Allah. Saudara yang terkasih, di dalam kesempatan yang lain juga Yesus menunjukkan bagaimana yang hidup berbelas kasihan. Tadi Yesus mempraktekkan bagaimana memprioritaskan hubungannya dengan Bapanya, bagaimana memiliki waktu-waktu yang khusus untuk berdoa, bagaimana memiliki waktu-waktu yang khusus untuk bersekutu. Di samping itu, Yesus juga menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana hidup dengan berbelas kasihan. Yesus sangat peduli kepada orang banyak. Yesus peduli terhadap orang-orang miskin. Yesus peduli terhadap orang-orang yang ditindas. Yesus peduli terhadap orang-orang yang sakit. Dan Yesus hadir di sana untuk menyembuhkan. Hadir di sana untuk menolong mereka. Hadir di sana untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yesus memberikan contoh itu sebagai transfer kehidupannya. Juga saudara yang terkasih,
Kalau kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15, Yesus juga mencontohkan bagaimana hidup yang rendah hati di tengah-tengah kehidupannya. Ya, ini adalah transfer hidup yang ketiga. Yesus menunjukkan bagaimana kerendahan hatinya. Di dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai dengan 15 dikatakan, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, walaupun pelayanan Yesus hanya 3,5 tahun di tengah-tengah dunia ini, tetapi apa yang telah dipertontonkan, apa yang telah ditunjukkan dan dipraktekkan oleh Yesus sangat-sangat cukup untuk membuat murid-muridnya semakin mengenal siapa Yesus dan juga mengikut teladan Yesus. Dan itu terpatri kuat di dalam murid-muridnya, sehingga pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan juga pelayanan Yesus selama bersama-sama dengan mereka itu kuat dan teguh mereka pegang, sehingga semua murid-muridnya siap untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Saudara yang terkasih, apa yang diperlukan oleh pelayanan itu sendiri? Tadi yang pertama adalah contoh, kemudian transfer hidup juga, kemudian memprioritaskan pengajaran akan kebenaran firman, dan juga yang berikutnya adalah menunjukkan empati. Saudara yang terkasih, menunjukkan empati kepada orang-orang yang kita bina, menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang kita bina, tidak menghakimi, tidak menjatuhkan, bahkan tidak meremehkan orang-orang yang kita bina, tetapi menjadi sahabat bagi mereka, menjadi teman bagi mereka, menjadi kakak rohani bagi mereka, untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Yesus sudah mempraktekkan bagaimana dia hidup dengan rendah hati. Maka sebagai pemimpin kelompok, sebagai gembala, saudara-saudara yang terkasih, maka kita juga harus hidup di dalam kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati, maka domba-domba yang diberikan Allah kepada kita, adik-adik kelompok yang diberikan Allah kepada kita, pelayan-pelayan yang sedang bertumbuh yang diberikan Allah kepada kita yang telah menjadi lebih senior, maka kita bisa memberikan contoh dan pertumbuhan yang baik kepada mereka. Saudaraku, di dalam zaman milenial sekarang, apa yang menjadi tantangan penggembalaan di dalam zaman milenial ini? Ini adalah satu zaman yang sangat berbeda, ya. Zaman milenials ini adalah zaman yang penuh dengan kedinamisan, tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh para gembala pada saat ini. Apa yang menjadi ciri-ciri masyarakat milenial? Yang pertama adalah era teknologi digital. Ini bisa membawa orang-orang gembala-gembala, maksud saya domba yang sekarang, menjadi tidak lagi begitu menyukai firman Tuhan, tetapi mereka bisa tergerus oleh teknologi dan kemajuan zaman. Yang kedua, waktu, ya, waktu, ketersediaan waktu untuk menggumuli firman Tuhan, untuk bersekutu, untuk menggali, untuk berdoa, mungkin akan tergerus dan tergantikan oleh teknologi cyber, internet, Facebook, Instagram, WA, chatting, dan yang lain-lain. Yang berikutnya adalah masyarakat milenial terlalu banyak dibanjiri oleh informasi. Dari berbagai belahan dunia kita bisa mendapatkan informasi. Dari berbagai bidang kita mendapatkan informasi. Bidang hukum, bidang sosial, bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Dan itu tidak terbatas, borderless. Kita bisa dapat informasi dari mana saja dari seluruh dunia. Dan itu membanjiri kita setiap saat. Inilah ciri kehidupan milenial. Dan ini adalah satu tantangan yang sangat berat bagi para gembala, bagaimana menghadapi zaman milenial ini. Apa tantangan yang menjadi ciri khas dari zaman milenial ini?
yaitu semakin tingginya materialisme. Ini adalah tantangan dalam zaman milenial bagi para gembala. Ya, materialisme yang sudah merasuk, sehingga dengan materialisme orang hanya peduli bagaimana untuk memiliki uang, orang hanya peduli bagaimana untuk menjadi semakin kaya, orang makin peduli bagaimana untuk memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan ini membuat banyak orang yang akhirnya menghalalkan segala cara bagaimana untuk bisa memiliki uang yang cukup, memiliki harta benda yang berlimpah dan yang berlebih, sehingga dia menghalalkan segala cara. Tantangan yang berikutnya adalah konsumerisme. Dengan begitu banyaknya media-media sosial, begitu banyaknya media TV. Kalau dulu kita hanya diperhadapkan tentang TV, kemudian diperhadapkan tentang mall, plaza, pusat perbelanjaan, tetapi pada saat ini di genggaman tangan kita semuanya sudah disajikan untuk bisa kita konsumsi. Ya, kita bisa belanja dengan hanya di genggaman tangan saja. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada berbagai hal yang diberikan di tangan kita dan kita melakukan pembelanjaan ataupun mengkonsumsi berbagai hal dengan cara yang sangat mudah. Tidak perlu harus pergi jauh-jauh, tidak perlu harus memberikan waktu yang panjang untuk memilih. Kita cukup membuka handphone dan semuanya bisa kita konsumsi di situ. Dan tidak hanya dari lokal tetapi dari berbagai belahan dunia juga bisa kita melakukan pembelanjaan. Saudara yang terkasih, ini menjadi tantangan bagi kita. Di dalam zaman kita era baby boomers, ya, di dalam angkatan saya khususnya baby boomers, yaitu yang kelahiran tahun 1960 sampai 1980, ya, 1960 sampai 1980, maka hal-hal ini belum ada bagi kita. Tetapi bagi era millennials, ya, yang angkatan disebut itu adalah angkatan Y, itu adalah menjadi tantangan tersendiri, ya, bahwa sudah hidup lahir sejak awal di mana era digital, era informasi yang bebas, era transparan dan semuanya bisa disaksikan, itu menjadi tantangan tersendiri. Yang berikutnya tantangan milenial, saudara yang terkasih, adalah hedonisme, ya, di mana orang akhirnya melihat bahwa sesuatu tujuan hidup ini adalah bagaimana untuk bergembira, bagaimana untuk menikmati hidup, bagaimana untuk happy, sehingga apapun dilakukan sehingga untuk bisa dapat menikmati, bergembira di dalam hidupnya. Tantangan ini, saudara, menjadi tantangan-tantangan yang berat bagi para gembala di dalam zaman milenials ini. Walaupun orang-orang milenials begitu juga memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang multitasking. Mereka adalah orang-orang yang kreatif. Mereka adalah orang-orang yang secara gamblang memberikan pendapat. Mungkin kalau di zaman saya ketika menjadi pemimpin kelompok, akan sangat jarang adik-adik kelompok kecil itu untuk melakukan counter secara langsung terhadap apa yang kita sampaikan. Tetapi akan lebih cenderung untuk menurut, kemudian kalaupun nanti mencoba menggali kemudian dan dengan waktu yang berbeda mungkin akan bertanya terhadap satu dua hal yang kita ajarkan. Tetapi kalau dalam zaman sekarang ini, saya kira orang-orang milenial juga bisa secara spontan memprotes, bisa secara spontan menyatakan ketidaksetujuannya, bisa juga secara spontan untuk menyatakan pendapat-pendapatnya. Ini adalah dinamika dan tantangan yang berat bagi para gembala. Artinya apa? Para gembala pada zaman milenials ini sangat dibutuhkan untuk benar-benar memiliki jiwa seorang gembala, memiliki juga kemampuan yang cukup, memiliki juga pengetahuan yang cukup, memiliki juga updating dari hal-hal yang terjadi di dalam zaman milenials ini. Apa yang bisa menjadi strategi kita di dalam menjadi gembala dalam zaman milenials ini, menjadi pemimpin kelompok ataupun menjadi pemimpin di dalam pelayanan-pelayanan? Yang pertama, kita harus terus berpusat kepada ajaran yang benar. Inilah yang menjadi inti penggembalaan. Ajaran yang benar
itulah yang melingkupi semua zaman dan semua kondisi. Sehingga di dalam zaman apapun kita menjadi gembala, maka ajaran yang benar akan Allah, akan Yesus Kristus itu yang harus terus disampaikan. Yang kedua, kita tidak bisa berpusat kepada diri sendiri. Ya, kalau kita berpusat kepada diri sendiri, kalau satu orang gembala berpusat pada diri sendiri, menjadikan dirinya menjadi teladan, ada kemungkinan waktu-waktu tertentu bagaimana dia tidak sesuai dengan harapan para domba-domba, tidak sesuai dengan harapan adik-adik kelompok kecil, ya, tidak sesuai dengan yang menjadi idola mereka. Karena itu kita tidak bisa membuat kita sendiri menjadi idola. Kita boleh menjadi teladan, boleh memberi contoh, tetapi terus kita harus memusatkan perhatian adik-adik kelompok kita, memusatkan perhatian domba-domba kita kepada Allah. Dan siapa teladan yang sempurna di dalam kehidupan kekristenan adalah Yesus Kristus. Kita harus menjadikan mereka berpusatkan kepada Yesus Kristus, meneladani Yesus Kristus untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Yang kedua, saudara yang terkasih, apa yang bisa menjadi strategi kita? Kita harus mengupdate diri dengan berbagai hal yang terjadi saat ini. Kita harus memahami, mengetahui pengetahuan yang memadai. Kita juga harus mengetahui informasi-informasi yang memadai, sehingga kita tidak menjadi pemimpin kelompok ataupun gembala yang terlalu jauh tertinggal, tidak mengerti kehidupan di dalam zaman milenial ini. Saudara, yang ketiga, apa strategi dari pemimpin kelompok ataupun gembala? Kita harus fleksibel untuk hal-hal yang tidak fundamental. Kenapa? Karena zaman milenials ini tidak bisa persis sama dengan zaman-zaman angkatan-angkatan yang sebelumnya. Angkatan baby boomers, angkatan X, generasi X, kemudian generasi Y, yaitu generasi milenial, nanti di atas generasi milenial yang kelahiran tahun 2010 itu sudah masuk kepada angkatan Z, ya, sampai 2010 itu angkatan Z. Kemudian 2010 ke atas itu sudah generasi Alpha. Karena itu ada benturan-benturan generasi yang bisa terjadi, khususnya buat angkatan millennials. Maka kita tidak bisa menjadi sangat strike kepada hal-hal yang tidak fundamental, karena gaya, pengetahuan, cara berkomunikasi juga sudah berbeda dari awal. Tetapi kita harus strike di dalam hal-hal yang fundamental, tetapi cukup fleksibel untuk berbagai hal yang tidak fundamental, sehingga kita bisa berterima di dalam generasi yang berbeda. Yang terakhir, saudaraku yang terkasih, sebagai gembala, apa yang menjadi strategi kita? Kita harus mempraktekkan hidup di dalam buah-buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, dituliskan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah sikap hidup yang menjadi buah-buah roh yang diharapkan dari orang-orang yang sudah bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam Kristus. Buah-buah roh ini yang menjadi pegangan bagi domba-domba kita untuk melihat apakah kehidupan kita sudah semakin diubahkan sesuai dengan buah-buah roh, sesuai dengan karakter Kristus. Yang terakhir, saudaraku yang terkasih, maka sebagai pemimpin kelompok atau sebagai gembala, ciptakanlah kelompok yang menyenangkan, ciptakanlah kelompok yang bertumbuh, ciptakanlah kelompok yang saling berbagi. Karena tujuan dari penggembalaan seperti yang kita sampaikan di awal tadi adalah bahwa orang-orang yang kita gembalakan semakin berubah karakternya, memiliki buah-buah roh, semakin berubah karakternya, akhirnya dia menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah, sama seperti tujuan Allah menciptakan manusia. Amin. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, bagimulah segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan ketika kami dapat merenungkan firman-Mu
Biarlah Tuhan yang menolong kami sebagai orang-orang yang telah Tuhan tebus dan Tuhan berikan kesempatan untuk menjadi gembala. Menggembalakan domba-domba Allah yang Allah berikan kepada kami. Memimpin adik-adik kami supaya mereka juga bertumbuh di dalam Kristus. Menjadi hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.